Salam Bapak Ibu. Halo. Ya, puji Tuhan, seberapapun yang hadir di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang menang dalam pergumulan, ya. Karena untuk datang kepada Tuhan pun sebenarnya tidak mudah, tidak mudah. Tapi memang itulah yang harus kita lakukan, karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kemudahan, ya kadang-kadang justru iman kita tidak bertumbuh. Tetapi seringkali kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, sesuatu yang berat, sehingga untuk datang kepada Tuhan perlu perjuangan. Memang Tuhan izinkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu berkenan untuk ditemui. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan, cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, biarlah Bapak Ibu berusaha untuk menemui Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun, baik sakit maupun sehat, kalau masih kuat, ayo berusaha. Ya, jangan istilahnya jangan aleman ya. Jangan sidik-sidik, loro sidik, kesel sidik, terus aras-arasan datang. Enggak. Kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesempatan. Upayakan. Nah, memang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak itu terjadi supaya kita tumbuh satu kekuatan di dalam diri kita, komitmen kita akan diuji sehingga kita boleh datang kepada Tuhan dengan keadaan apapun. Amin Bapak Ibu. Jadi saya maklum kalau Bapak Ibu dalam segala kesulitan untuk ibadah ini, ya saya maklum. Tapi saya bersyukur kalau Bapak Ibu tetap setia. Ya itu. Tuhan lebih senang lagi nanti ya. Bukan cuma saya. Tuhan aja senang, apalagi saya gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan malam hari ini, saya akan bicara tentang menghadap Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ya, temanya adalah menghadap Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita lihat di dalam Mazmur 95 ayat 2. Nah, Bapak Ibu, jelas nggih? Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini dalam ayat ini ada beberapa hal ya. Ya, satu ayat ini bisa menjadi 4 poin. Ya, menjadi 4 poin. 4 poinnya itu begini Bapak Ibu. 4 poin yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Di situ Bapak Ibu simak, biarlah kita menghadap wajahnya. Nah, yang pertama kata kuncinya apa? Menghadap. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ayo. Dengan nyanyian syukur. Berarti yang kedua poinnya adalah syukur. Ya, bersyukur. Terus yang ketiga apa poinnya? Bersorak-sorai. Ya. Yang keempat poinnya apa Bapak Ibu? Iya, menyanyikan mazmur. Nah, jadi Bapak Ibu dari satu ayat ini Bapak Ibu itu sebenarnya sudah bisa khotbah. Ya, khotbah itu sebenarnya simple, sesimpel itu ya. Dari satu ayat ini kita bisa mendapatkan 4 poin yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama tadi apa? Menghadap. Nah, kita akan belajar tentang menghadap. Tapi sebelumnya saya akan mengatakan begini. Banyak anak Tuhan atau banyak orang percaya datang ke gereja, tetapi belum tentu menghadap Tuhan dengan benar. Ya, Bapak Ibu menghadap Tuhan ke gereja atau ibadah, tapi belum tentu menghadap Tuhan dengan benar. Nah, ini bicara apa Bapak Ibu? Bicara sikap hati. Ya, sikap hati harus benar. Ketika Bapak Ibu menghadap Tuhan, itu ibadah kita kepada Tuhan, baik itu di dalam ibadah maupun di dalam doa pribadi, Bapak Ibu sedang menghadap Tuhan. Itu harus dengan sikap yang benar. Ayat ini mengajarkan bagaimana sikap hati yang Tuhan kehendaki saat kita beribadah. Nah, beribadah bukan cuma
ada di gereja saja. Mungkin beribadah itu saat kita bergumul di dalam doa. Ya, kita berdoa memohon penyertaan Tuhan, ataukah kita menyediakan waktu, ataukah kita hanya ngomong sak kenone gitu ya. Apakah seperti itu? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menghadap Tuhan dalam beribadah ini sebenarnya adalah bukan sekedar secara fisik, tetapi kita secara hati benar-benar menghadap wajah Tuhan. Ya, mari kita akan lihat poin yang pertama, menghadap wajahnya. Nah, ibadah adalah perjumpaan, bukan rutinitas. Jadi Bapak Ibu, kata menghadap ini memiliki makna perjumpaan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menghadap, itu Bapak Ibu berjumpa dengan seseorang yang Bapak Ibu sowani, ya, yang Bapak Ibu hadapi. Misalkan Bapak Ibu ya, saya mau menghadap Pak Jokowi, ya contoh ya, menghadap Pak Jokowi. Nah, tidak mungkin saya itu hanya menghadap begitu saja, protokolnya banyak ya, meskipun sudah mantan presiden, kita nggak bisa sembarangan menghadap ya. Tetapi saya haruslah orang-orang yang terpilih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang-orang yang terpilih di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah mengundang Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu sudah mengundang Bapak Ibu supaya Bapak Ibu menghadap. Amin, Bapak Ibu. Percaya nggak kalau kita itu terpilih ya? Karena tidak banyak orang itu terpilih. Banyak orang itu masih di luar kekristenan. Banyak orang itu masih tidak percaya Tuhan Yesus. Artinya kita ini adalah orang-orang yang terpilih di dalam Tuhan. Jadi ketika kita adalah orang-orang terpilih, sebenarnya kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil untuk menghadap. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah dipilih, sudah dipanggil, tetapi kita tidak mau menghadap, tidak mau menghadap Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa menghadap itu adalah sebuah perjumpaan. Kalau saya pengen menghadap Jokowi, saya pun kepingin berjumpa dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi mengundang saya, gitu loh ya. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita dengan memberikan panggilan ilahinya supaya senantiasa kita menghadap kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berbahagialah kita, bersyukurlah kita selama Tuhan itu masih berkenan ditemui. Ya, banyak kita menghadap manusia susahnya minta ampun. Coba Bapak Ibu mau menghadap direktur, oh nggak gampang. Yuk Bapak Ibu ke bank, mau ketemu pimpinan BCA misalkan begitu ya. Mantan karyawan aja susah, apalagi Bapak Ibu. Oh, mesti ditanya sama satpame, sudah ada janjian belum? Dari mana? Diinterogasi macam-macam. Itu baru pimpinan. Belum itu presiden. Tetapi kalau menghadap Tuhan itu mudah sekali. Karena dia sudah memanggil kita, memilih kita, maka kita akan dengan mudah Bapak Ibu menghadap dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan sedang memanggil kita, percayalah bahwa dia juga berkenan supaya kita menghadap kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah tidak mau menghadap Tuhan. Nah, salah satu menghadap Tuhan itu adalah ketika kita beribadah kepadanya. Jadi saya berharap dalam kesulitan apapun, sempatkanlah untuk beribadah. Amin Bapak Ibu. Di tengah kesibukan apapun, sempatkanlah beribadah. Masalah ibadah ini kita perlu belajar sama tetangga kita yang sebelah, Bapak Ibu ya. Tetangga sebelah itu ya kita jangan lihat jeleknya saja ya Bapak Ibu, kita lihat positifnya loh. Mereka kalau ibadah disiplin loh. Ya, mereka raiso diganggu loh Bapak Ibu. Tapi orang Kristen ibadahnya gampang diganggu. Apa? Gampang kalah dengan situasi, gampang kalah dengan keadaan. Coba kalau mereka nggak mau wancine ibadah ya ibadah, wancine sembahyang ya sembahyang, tokonya ditutup gitu ya Bapak Ibu ya. Lah engko nek entuk duit ya ora peduli, sing penting aku
ngadep Gusti sik, ngadep Tuhan mereka. Kenapa kita nggak mencontoh hal seperti itu? Padahal Tuhan itu begitu mengasihi kita. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan jaminan keselamatan sudah diberikan kepada kita ketika kita menjadi percaya. Tetapi sering kita memiliki hati yang tidak mau menghadap Tuhan. Atau kita akan menghadap Tuhan ketika kita banyak pergumulan saja. Mungkin dalam keadaan putus asa, terpaksa kita berdoa. Jangan tunggu sampai kita itu mengalami krisis yang begitu dalam, krisis yang begitu jatuh, baru kita mencari Tuhan. Kadang-kadang akan lebih susah. Ya, lebih susah. Temuilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Temuilah Tuhan selama kita itu masih enak-enak saja, masih baik-baik saja, masih sehat-sehat saja. Jangan bicara sok nek wis loro-loronen aku tak menghadap Tuhan. Susah Bapak Ibu ya. Untuk konsentrasi aja susah kalau orang sakit itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, malam hari ini poin yang pertama yang kita garis bawahi adalah menghadap wajahnya. Berjumpa dengan Allah itu bukan rutinitas. Kenapa saya katakan rutinitas? Rutinitas itu tidak ada maknanya. Banyak anak-anak Tuhan pergi ke gereja, tetapi di gereja dia main game. Ya, ini gereja yang besar itu main game. Saya pernah lihat sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi dia firman Tuhan disampaikan, dia buka game, dia goyang-goyang gini. Karena ngikuti Mobile Legends ya tanpa sengaja dia. Bahkan fokusnya aja kadang-kadang berbeda. Dia fokus ke hal-hal lain. Nah, ini tidak menghadap Tuhan dengan benar. Jadi malam hari ini kita harus menghadap wajah Tuhan dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan sungguh-sungguh. Datang beribadah dengan hati yang siap, bukan ala kadarnya, bukan terburu-buru. Tinggalkan distraksi. Tahu distraksi Bapak Ibu? Distraksi itu sesuatu yang mengalihkan fokus kita. Ya, jadi datang ibadah jangan sampai fokus kita beralih ke lain. Ya, kadang-kadang kita datang ibadah, tapi fokus kita ada di masalah kita. Ya, bebannya masih dibawa, emosinya masih dibawa, sikap kita masih dibawa, marahnya masih dibawa. Nah, ini tidak benar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Menghadap Tuhan itu harus dengan hati yang siap, hati yang kudus, hati yang tulus. Memang tujuan saya ingin beribadah sama Tuhan. Saya ini orang berdosa, maka saya perlu menghadap Tuhan dengan sikap hati yang benar. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama yang kita dapati hari ini adalah satu, menghadap Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ada satu ayat pendukung Bapak Ibu ya, di dalam Mazmur 100 ayat 2. Jadi ketika kita beribadah, kita harus dengan sukacita, tinggalkan distraksi, tinggalkan sesuatu yang menghilangkan fokus kita. Entah itu masalah, entah itu keadaan yang tidak nyaman, fokusnya tetap ke ibadah. Karena Bapak Ibu hari ini sedang berjumpa dengan Tuhan muka face to face, ya istilahnya seperti ya muka berhadapan muka. Jadi meskipun Tuhan tidak kelihatan, Tuhan itu ada di sini, ya. Tuhan itu ada di depan kita. Jadi ketika kita fokusnya ke sana, kemari, kepikirannya melayang-layang, ya, kita tidak bersukacita karena banyak masalah. Nah, itu tinggalkan. Karena pemazmur mengatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, seringkali kalau kita beribadah, kita pakai puji-pujian yang sukacita ya. Supaya apa? Kita fokus memuliakan nama Tuhan. Jadi mungkin dicari formula bagaimana supaya kita bisa bergoyang di hadapan Tuhan, kita bisa apa? Memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, ini Bapak Ibu Tuhan dikasih Tuhan. Terus yang kedua adalah dengan nyanyian syukur. Ya, yang pertama tadi menghadap, yang kedua nyanyian syukur. Nah, syukur adalah dasar ibadah yang sejati. Syukur itu bukan karena sempurna keadaan kita, bukan keadaan itu baik-baik saja, tetapi perasaan setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kemarin itu saya
khotbah tentang bagaimana bersyukur ya Bapak Ibu ya. Ketika kita bersyukur di dalam ibadah kita itu menyukakan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu, menyukakan hati Tuhan. Jadi ketika kita datang ibadah, kita harus bersyukur apapun keadaan kita, baik ataupun tidak baik, punya masalah atau tidak masalah, kita harus bersyukur. Jadi mulai sekarang ubah keluhan kita menjadi pujian. Jadi waktu beribadah, kalau kita itu punya banyak masalah, tinggalkan dulu, mengucap syukur dulu. Amin Bapak Ibu. Persoalan kita harus, keluhan-keluhan kita ubah jadi puji-pujian. Terus latihlah hati kita untuk mengingat kebaikan Tuhan setiap hari. Karena kalau kita tidak mengingat kebaikan Tuhan setiap hari, kita hampir mustahil untuk bersyukur. Ya. Orang yang tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, pasti dia tidak bisa bersyukur. Ya, itu khotbah saya yang Jumat kemarin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan pun kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Loh, sampai detik ini loh, saya masih diberi nyawa sama Tuhan. Saya masih diberi kekuatan sama Tuhan. Sampai detik ini saya masih dipelihara oleh Tuhan. Itu kita ucapkan syukur kepada Tuhan dalam ibadah kita. Jadi Bapak Ibu ketika kita beribadah, kita harus menyanyikan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Dari hati kita yang paling dalam. Amin Bapak Ibu. Ya saya kira kita sudah melakukan ya, tetapi mungkin kurang sungguh-sungguh. Nah kita harus mulai belajar lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang ketiga kita akan lihat bersorak-sorai baginya. Nah, ibadah itu harus penuh sukacita. Tadi sudah saya singgung ya Bapak Ibu. Bersorak-sorai menunjukkan ekspresi iman dan kemenangan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu itu menang atas masalah kita harus bersorak-sorai. Jadi ketika kita beribadah, kita mengekspresikan iman kita. Aku sudah menang dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah menang. Berarti aku harus bersukacita, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita sudah menang atas masalah kita. Meskipun kadang-kadang masalahnya masih ada. Tetapi di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita harus bersorak-sorai. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Bersorak-sorai itu memuji Tuhan dengan sukacita, itu kesukaan Tuhan. Tuhan itu layak dipuji dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, beribadah kalau Bapak Ibu diajak bersorak-sorai, diajak semangat, jangan malu. Ya, jangan malu. Kon gaya ngukal bola ya wis melu, ya ngukal bola kiwa tengen. Ya ora apa-apa kaya bocah, tapi yang penting membuat kita sukacita, ya. Jadi jangan malu karena ini memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama manusia. Nah, ibadah itu bukan pertunjukan yang harus sempurna, ya. Harus sempurna, harus baik. Memang kita sudah berupaya untuk beribadah dengan baik ya Bapak Ibu, tetapi kita tidak harus sempurna. Yang paling penting sikap hati kita itu benar-benar sungguh-sungguh tidak di waktu kita beribadah. Nah, jadi inilah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kenapa kita datang kepada Tuhan harus bersorak-sorai. Ada satu ayat pendukungnya yaitu Mazmur 47 ayat 1 dan 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Ini perintah loh Bapak Ibu ya. Ini perintah Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, bertepuk tanganlah dan elu-elukanlah nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Jadi jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Jangan malu-malu. Semangat ya, semangat. Karena semangat ini akan menular ya. Kalau kita kadang-kadang pimpin pujian sudah semangat, tapi kalau yang diangkat nggak bisa juga susah ya. Tapi malam hari ini kita tahu kebenarannya. Next time kalau beribadah semangat ya, memuji Tuhan, semangat, sukacita. Ini untuk Tuhan, bukan untuk saya ya. Untuk bukan untuk manusia. Saya pun mau gitar ya dengan semangat Bapak Ibu ya. Memang kadang-kadang kalau gitar sambil nyanyi itu kadang-kadang sok melese ya, melese.
meleto gitu. Bener gitare nyanyinya kleru, bener nyanyinya gitare kleru, maklum belum profesional ya. Tetapi saya berusaha untuk semangat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, datang kepada Tuhan itu harus dengan sorak-sorai dan penuh sukacita. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa kita sudah menang di hadapan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan itu akan mempengaruhi hati kita ketika kita bersorak-sorai, sukacita itu juga akan mengalir dalam hidup kita. Terus sekarang yang keempat atau yang terakhir. Yang keempat atau yang terakhir adalah nyanyian mazmur. Ya, nyanyian mazmur itu pujian yang berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah ya, ibadah kita sudah benar ya. Kita menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, kebaikan untuk Tuhan, benar. Jadi di dalam ibadah tidak ada lagu dunia ya, pasti tidak ada ya. Semua lagu yang ada kata Tuhan itu belum tentu lagu gereja, belum tentu lagu untuk memuji Tuhan ya, meskipun ada kata-kata Tuhan. Kadang-kadang kita jadi agak bingung ya, kalau ada lagu yang menyebut nama Tuhan lalu kita pikir itu lagu gereja, belum tentu ya. Tetapi saya tahu Bapak Ibu sudah tahu mana lagu gereja, mana yang bukan. Jadi poin keempat ini saya rasa Bapak Ibu sudah lakukan, menyanyikan dengan puji-pujian mazmur bagi Tuhan. Itu benar. Nah, mazmur adalah pujian yang lahir dari kebenaran firman. Pujian yang benar akan menguatkan iman dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pilihlah pujian yang memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Biarkan firman Tuhan membentuk cara kita memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terakhir, penutup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan rindu kita memiliki ibadah yang tulus. Ibadah yang hidup, ibadah yang penuh syukur. Tuhan rindu itu. Mari kita datang kepadanya dengan sikap hati yang benar, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, terus dengan sukacita yang nyata, bukan dibuat-buat, dan dengan pujian hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Buka suara kita, mari kita melakukan untuk Tuhan. Tuhan hadir setiap kali kita beribadah dan bersyukur kepadanya. Saya percaya ketika Bapak Ibu melakukan ini dengan setia, Tuhan berkenan memberkati kita. Amin. Ingin diberkati Tuhan, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu dengan sikap hati yang benar, selalu fokus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua.